Bentar aja ya. Iya. Udah belum? Yuk. Yuk, bismillah. Sebelumnya terus berdekat kita. Bati. Sepertinya kita analis sekarang perkembangannya bener nggak? Ya seperti yang teman-teman tahu ya gitu kabarnya. Istilahnya anak kami kembali ke Yang Maha Kuasa, udah nunggu ayah ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat, itu hiburan buat kami. Dan ya, Kondisi Loli sendiri seperti apa sekarang? ya ini kita mau ini dulu mencerahkan pikiran dulu. Tadi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya, karena memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai apalagi aku udah sempat ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu karena lahirnya tadinya terjadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dan dekat Lebaran, tapi ya begitu ya. Kabar terakhirnya yang penting ini sekarang kita mau cerahin pikiran biar nggak stres juga, kepikiran dulu kan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis ya udah nih kita mau happy aja dulu, jadi ikhlaskan. Habis itu tapi itu normal untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga kepikiran terus tuh normal, tapi sekarang nih coba untuk ikhlas. Berarti kalau kata dokter penyebabnya apa? Kecapean kah, lolinya atau seperti apa? Kalau kecapean sih sebenarnya kita nggak ada gimana ya, cuman memang juga waktu itu kan istirahat di hotel, bed rest juga, jadi nggak ada kayak gimana, cuman dibalik lagi kan kalau kandungan gini dokter aja bilang ada orang mau gugurin kandungan sampai lompat-lompat segala macam nggak gugur juga gitu. Jadi ini udah kehendak yang di atas gitu. Jadi nggak bisa dilogikain lagi. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana. Ya intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama menunggu kami di akhirat, mau jadi syafaat di akhirat, ya mungkin itulah maksudnya. Sempat pendarahan juga tak pas di Lebaran waktu itu? Ya seperti itulah kira-kira. Jadi lemes banget, sakit segala macam. Susah deh saya ceritain. Berarti saat ini nih ingin memanjakan istri dulu ya, bisa dibilang. Jadi melepaskan semua pekerjaan, ingin relax, melepaskan semua pekerjaan. Terus sempat terucap juga sama istri, apa kita keluar kota dulu, apa keluar kemana dulu gitu biar nggak ini terus kan. Kalau ditanyain juga kan puyeng kan, ditanyain temen aja jadi teringat lagi. Iya, teringat terus, jadi belum masih traumatiknya masih ada lah. Tadi Mimi sempat bilang kalau bisa Atta sama Loli refresh berdua deh, tanpa kamera, tanpa handphone gitu, bener-bener berdua aja, mungkin menikmati kenyamanan, santai, relax gitu, biar lepas pikirannya. Dalam 24 jam 22 jamnya kita berdua tanpa kamera. Jadi 2 jamnya mungkin update ke tim, apa yang harus dikerjain segala macam. Kan kita ada PR juga, ada pekerjaan juga. Jadi tetap harus ada yang udah kontrak harus dikerjain, apa story apa kan itu namanya kita kerjanya salah satunya di sosial media. Jadi ada kewajiban yang berkaitan kontrak sama brand-brand. Cuman alhamdulillah banyak brand yang mengerti, kami nggak bisa dulu ya di 1-2-3 hari ini. Undangan TV juga belum dulu sampai sekarang. Jadi maunya biar sampai lega dulu, istriku sehat normal dulu, kembali berkegiatan, insya Allah diganti yang lebih baik. Sabar menunggu 2 bulan Kak, kata dokter juga bilang kan refreshnya itu 2 bulan gitu kan. Bismillah, mudah-mudahan dapat lagi langsung gitu. Amin. Sebagai calon ayah lagi nantinya, sabar menunggu 2 bulan. Sabar lah harus.
sabar, harus menunggu 2 bulan karena memang kita ngikutin banget lah kata dokter juga. Kata dokter ini begini ya lah, yang penting istri saya sehat dok, dimanapun itu mau istri saya sehat itu aja, nggak usah mikirin yang ini mikirin itu. Kadang-kadang kalau terlalu kepikiran kan sakit juga ya, ke batin. Jadi mentality juga kita lagi down, lagi gampang istilahnya habis luka. Jadi masih mentality kita berdua itu kayak nggak mau bahas dulu. Jadi kayak ya udah ini kita ikhlas, banyak berdoa, banyak bertasbih, berzikir gitu aja berdua. Mimi bilang Loli juga anak yang kuat. Walaupun sudah mendapat musibah ini, dia langsung seperti biasa mengerjakan rutinitas sebagai perempuan, karena sudah punya rumah sendiri juga dengan kamu, benar nggak? Melakukan Iya, aktivitas istriku adalah perempuan yang kuat, benar. Istriku perempuan yang sangat kuat. Tapi namanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti ada hari kita nggak berhenti berair terus. Berair terus, kita nangis terus itu ada. Jadi after 3 hari mungkin itu agak normal. Kan bisa kita mungkin ke ruang tengah, senyum ketawa, terus masuk kamar lagi mau tidur berdua, pikiran entah aku yang nangis, entah dia yang nangis, lihat-lihatan nangis berdua-duanya gitu kan. Jadi ya itu normal lah menurutku manusia. Sekuat-kuatnya manusia, kita juga punya hati, punya nurani yang apalagi berkaitan dengan anak yang kita ngobrol tiap hari, aku terus perutnya ngomong tiap hari, bercerita tiap hari, udah ngasih nama ke anakku, jadi itu udah ngerasa kayak jadi dari bagian udah jadi bagian dalam hidupku lah. Keluarga di Malaysia Menjelaskan ke mama, papa, DKL seperti apa? Pak? Semua memberikan dukungan, memberikan doa dan menguatkan kami semua dengan doa, dengan telepon, dengan malah kalau mamaku ada yang manggil ustadz untuk doa bersama di sana. Malam-malam nelpon, sampai aku udah tidur aja masih nelpon mau doain segala macam supaya stress healing ya. Nggak pikir-pikir Bunda Shanti gimana? Bunda sama Pipi? Bunda sama Pipi juga luar biasa, support dan doanya luar biasa banget. Setiap saat, setiap malam, pokoknya setiap waktu Loli pasti, Ata juga selalu kontak-kontakan sama Mimi, bener meminta support segala Aku macam. kontak-kontakan sama mamaku ya, aku paling banyak sama mamaku. Mimi juga, tapi kalau Mimi lebih ke Aurelnya lah. Jadi dia kontak-kontakan terus. Nah, yang terpenting kan kekuatan dari orang-orang terdekat. Orang tua ya. Tadi juga Loli belum mau ngomong sama teman-teman, walaupun udah rame di sini, belum bisa ngomong sekarang. Mungkin nanti tadi bilang apa malam, apa besok. Jadi pengen lihat alam. Iya. Oke, Tak, mungkin pas tanggal berapa sih tak dikabarkan keguguran itunya tak? Pas di mana juga gitu kak? Sebenarnya tanda-tandanya kan kita udah banyak lah ngelihat tanda-tanda, tapi kan kita nggak mau berprasangka buruk dulu gitu loh. Ini bakal kayak gini, bakal gini. Tanda-tandanya tuh udah banyak mengarah ke dia harus berpulang gitu. Tapi aku tetap optimis. Jadi sampai kita ngelihat ke dokter sampai 100% hasilnya negatif atau gimana, baru kita mau ngomong gitu. Jadi kemarin lah kita baru mau ngomong. tepatnya Senin ya Teh ya. Untuk di kuretnya sendiri kan mungkin nanti ada rencana buat kuret atau mungkin nanti ada. Wah, itu pembicaraan nanti belum. Oke. Tak. terkait postingan masih banyak juga yang mencubit Mau komen Udah apa, sih, Tak? udah aku tanggepin ya di Instagram, maksudnya gimana ya, memang hidup banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, Iya. di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang gitu? Kenapa kamu masih ganggu hidup orang? Mungkin saya laki-laki lebih kuat, tapi kalau perempuan emang bisa sekuat laki-laki gitu kan. Jadi
nggak kayak gitu juga gitu. Karena dulu kan yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tahu kabar segala macam dari netizen juga gitu. Tuntutan netizen. Iya, karena memang dulu banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif. Tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin ya alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini. Jadi nggak ada fitnah yang terus menyusup. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku. Buat aku pribadi sama dia berat banget. Apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada itu tanggung jawabnya. Maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah gitu. Jadi itu sakit banget. Tapi setelah diumumin sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi. Ya jangan masih ngomongin juga gitu. Jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini. Katanya di inilah, di itu. Aduh. Udahlah gitu. Jadi give some space gitu. Iya. Give some space, give memanusiakan manusia lah. Masa di saat istriku gini aja masih di sosmednya masih diomong-omongin Masih terus. dihujat ya. Iya, masih diomong-omongin karena ini, karena gue kayak nggak ada ininya gitu, kayak nggak ada akhlaknya. Padahal kan kita masyarakat Indonesia terkenal yang masyarakat yang santun. Di luar tuh kayak gitu, saling menolong, peduli sama orang, peduli sama Palestina, peduli sama humanity di mana-mana. Tapi ini bukan rakyat Indonesia yang kayak gitu. Jadi menurutku mohon tenggang rasanya, mohon sekarang mungkin udah nantilah lanjutin lagi, sekarang biarin dulu lah, tenang dulu, kalem dulu gitu. Jadi mohon berikan doa aja gitu, nggak usah banyak gimana. Karena berapa hari akan soft nih? Ya kita masih berapa hari tak? ada self healing dulu, mungkin nggak tahu lah berapa harinya, tapi intinya sekarang kalau pekerja yang keluar gimana belum prioritas utama lah. Kita coba dulu mungkin seminggu dulu gitu, tapi nanti kita lihat apa nanti istriku gimana, apa dia mau keluar apa kemana gitu. Yang penting yang mengandung kan merasakan istri tiap hari dia yang menjaga dia ini. Walaupun saya tiap hari di sampingnya saya tahu banget gimana tapi kita yang di rumah gitu, jadi punya rasa sendiri gitu, jadi sedikit sakit perih ya. Oke, makasih tak. Makasih tak. Makasih banyak Bang Atta.